Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menemui kalian semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang suka dengan sejarahnya Touching TV. Dan mudah-mudahan Touching TV juga tetap eksis. Nah, oleh karena itu, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Oke, pemirsa Touching TV, batur sedulur sekampung, ada semacam pembodohan sejarah di sini, yaitu tentang kerajaan Majapahit yang terbesar di Nusantara. Sebenarnya ini adalah fakta sejarahnya masih kabur, karena masih banyak sejarawan yang meragukan dalam hal ini. Seperti dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nasional karya Muhammad Yamin yang terbit pada tahun 1945, tokoh Gajah Mada sangat ditonjolkan. Melalui buku tersebut, Muhammad Yamin menampilkan foto sekeping terakota yang mewujud wajah lelaki yang berpipi tembem dan bibirnya agak tebal. Di bawah foto sosok itu kemudian Muhammad Yamin ditulis Gajah Mada. Jadi imajinasi kita bahwa Gajah Mada itu seperti itu. Akan tetapi hal ini kemudian dibantah oleh Hasan Djafar, seorang arkeolog dan ahli sejarah kuno dari Universitas Indonesia. Hasan menyebutkan kepingan terakota yang disebutkan oleh Muhammad Yamin tersebut dalam bukunya itu sebenarnya bukan sosok Gajah Mada yang sebenarnya, melainkan Hasan menyebutkan kepingan terakota yang berada di Museum Trowulan tersebut sejatinya merupakan sebagian dari celengan kuno. Jadi bukan bentuk Gajah Mada yang apa disebutkan oleh Muhammad Yamin dalam bukunya. Kemisteriusan Gajah Mada bukan sekedar terbatas pada sosok fisiknya saja, melainkan pula masih banyak seperti yang dikemukakan oleh Agus Aris Muhammad dalam bukunya bertajuk Gajah Mada Biografi Politik tahun 2010. Kemisteriusan tersebut meliputi mitos kelahiran dan nama asli Gajah Mada. Batur sedulur sekampung, untuk mengetahui lebih lengkapnya silakan simak video ini, tapi jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Touching TV di kesempatan pagi hari ini, dan selamat pagi buat semuanya. Kali ini Touching TV akan membongkar fakta di balik cerita sesat Majapahit. Untuk mengikuti fakta selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan update sejarah terbaru di Touching TV. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Check it out. Batur sedulur sekampung, masyarakat terutama di Pulau Jawa tidak dapat terlepas dengan tradisi tutur lisan dan tradisi dengar. Tradisi ini terus berlangsung sebelum masyarakat memasuki dunia pendidikan formal pasca era kolonial, di mana masyarakat mulai banyak yang bersentuhan dengan tradisi tulis dan baca. Sebelum tradisi tulis dan baca mengalami perkembangan, masyarakat cenderung dikungkung dengan tradisi tutur dan dengar. Pendapat ini dapat ditunjukkan bahwa dongeng dan mitos mengalami perkembangan pada masa lalu. Sementara pihak pendongeng dan pencerita serta pendengarnya tidak melakukan kritisi terhadap isi dongeng atau mitos tersebut. Akibat paling buruk yakni menerima dongeng atau mitos yang berkaitan sejarah dianggap sebagai fakta. Seirama perkembangan zaman, masyarakat modern yang bersentuhan dengan tradisi baca dan tulis mulai kritis terhadap dongeng atau mitos, sehingga masyarakat mulai dapat membedakan mana dongeng atau mitos dan mana sejarah. Mana sejarah yang dicampur adukan dengan dongeng atau mitos, dan mana sejarah yang dilepaskan dari dongeng atau mitos sesudah mengalami kajian dan analisa kritis yang mendalam.
Tentu saja, analisa tersebut berdasarkan sumber-sumber sejarah dan teori-teori dari para sejarawan terpercaya. Percampur adukan antara dongeng atau mitos dengan sejarah cenderung berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang timbul pada masa silam. Salah satunya Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta. Akibat tradisi lisan dan tradisi dengar yang tidak disertai kritisi cerdas, yakni masyarakat cenderung mempercayai dongeng atau mitos Majapahit ketimbang fakta sejarahnya. Karenanya, perlu dijelaskan mengenai fakta sejarah di balik dongeng atau mitos Majapahit. Makar identik atau bersinonim dengan kata pemberontakan atau kudeta. Pada umumnya, makar dilakukan oleh rakyat, punggawa negara, kerabat raja, pemimpin negara, baik dilakukan secara perseorangan maupun kelompok terhadap raja yang tengah berkuasa. Tujuan makar sangat bervariasi. Bila rakyat yang melakukan makar, raja pimpinan negara tidak memberikan keadilan, kemakmuran, atau kesejahteraan, sehingga makar di sini dapat dimaknai sebagai bentuk protes yang dilakukan secara massal dan sering menggunakan kekerasan atau senjata. Tujuan makar ini untuk menggulingkan kekuasaan raja lama dan menggantikannya dengan raja baru yang diharapkan dapat mengentaskan keterpurukan nasib rakyat. Selanjutnya, bila dilakukan oleh punggawa, kerabat raja atau lawan politik, maka makar bisa diperkirakan untuk merebut kekuasaan. Hal ini dibuktikan sewaktu Dyah Wijaya melakukan makar terhadap Jayakatwang. Sungguh pun Dyah Wijaya berstatus sebagai bawahan, namun esensinya sebagai lawan politik Jayakatwang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi raja pasca runtuhnya kekuasaan Kertanegara di Singasari. Kerajaannya sesudah berhasil menggalang pasukan gabungan Tartar dan pengikutnya, Dyah Wijaya melakukan makar terhadap Jayakatwang. Pasca tergulingnya kekuasaan Jayakatwang, Dyah Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Dalam sejarah Majapahit, esensi makar Dyah Wijaya terhadap Jayakatwang tersebut tidak pernah dikemukakan. Hal ini wajar, karena para penulis kakawin dan naskah babat cenderung mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Dyah Wijaya terhadap Jayakatwang sebagai bentuk balas dendam atas makar yang dilakukan Raja Daha tersebut kepada Kertanegara. Berkaitan dengan makar, cerita tutur menyebutkan Ranggalawe, Sembursora, dan Nambi dianggap oleh sebagian masyarakat telah melakukan makar terhadap kekuasaan Dyah Wijaya. Bila dikaji lebih jauh dan mendalam, cerita tutur tersebut tidak selaras dengan fakta sejarah, di mana Ranggalawe, Lembusora, dan Nambi tidak pernah melakukan makar terhadap kekuasaan Dyah Wijaya. Ketiga tokoh Majapahit itu hanya dituduh akan melakukan makar terhadap Majapahit sesudah Dyah Wijaya mendapat laporan palsu dari Halayuda. Batur sedulur sekampung, pada umumnya masyarakat menganggap Gajah Mada merupakan patih terbesar di Majapahit, suatu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlangsung pemerintahannya sejak pemerintahan Dyah Wijaya hingga Kirindrawardana Dyah Ramawijaya. Dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin yang terbit pada tahun 1945, tokoh Gajah Mada sangat ditonjolkan. Melihat judulnya saja bisa diduga bahwa buku ini mengisahkan perihal kepahlawanan Gajah Mada dari Majapahit. Melalui buku tersebut, Muhammad Yamin menampilkan foto sekeping terakota yang mewujudkan wajah lelaki berpipit tembem dan berbibir tebal. Di bawah foto sosok itu, Yamin menuliskan Gajah Mada. Rupanya pernah dengan kegiatan yang maha tangkas dan mukanya menyinarkan keberanian seorang ahli politik yang berpemandangan jauh. Akan tetapi Hasan Djafar, seorang arkeolog dan ahli sejarah kuno,
dari Universitas Indonesia menyebutkan kepingan terakota yang berada di Museum Triwulan tersebut sejatinya merupakan bagian dari celengan kuno. Dengan demikian, kepingan terakota tersebut tidak memiliki kaitan dengan sosok Gajah Mada, sehingga sosok Gajah Mada yang sampai sekarang diidentikan oleh masyarakat dengan kepingan terakota tersebut bukan sosok Gajah Mada. Pengertian lain, sosok Gajah Mada masih misterius. Kemisteriusan Gajah Mada bukan sekedar terbatas pada sosok fisiknya, melainkan pula masih banyak seperti yang dikemukakan oleh Agus Aris Munandar dalam bukunya bertajuk Gajah Mada, Biografi Politik tahun 2010. Kemisteriusan tersebut meliputi mitos kelahiran dan nama asli Gajah Mada, serta pasukan Bayangkara dan Sumpah Palapa yang tidak pernah berhasil menguasai wilayah Nusantara. Kisah kelahiran Gajah Mada dipenuhi dengan mitos. Terdapat dugaan bahwa mitos kelahiran Gajah Mada tersebut ditunjukkan untuk melegitimasi kedudukannya sebagai orang besar, orang sakti, dan sebagai pahlawan Majapahit karena berhasil menundukkan banyak wilayah di Nusantara demi terrealisasinya Sumpah Palapa. Kitab Usana Jawa mengisahkan bahwa Gajah Mada tidak lahir dari manusia, melainkan lahir begitu saja dari buah kelapa. Barangkali permitosan tersebut berangkat dari dua kata kelapa dan palapa yang hampir sama dalam pengucapannya. Sungguh pun demikian, mitos tersebut tidak masuk akal, mengingat belum ada manusia yang lahir di dunia ini dari buah kelapa. Kalau toh ada, manusia tersebut lahir dari negeri dongeng. Sementara Babat Gajah Mada menyebutkan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Dewa Brahma, salah satu dari 3 dewa utama Trimurti kaum Hindu, dengan Nairati, istri seorang pendeta muda bernama Empu Sura Dharma Yogi. Dengan demikian, mitos ini mirip dengan mitos Ken Arok yang merupakan putra Brahma. Perbedaannya, Gajah Mada hidup di zaman Majapahit dan berstatus sebagai Mahapati Mangkubumi. Sementara Ken Arok menurut serat para raton hidup di zaman Tumapel, Singasari, dan berstatus sebagai raja. Kisah-kisah kelahiran Gajah Mada yang berbau spiritual ini lazim tercatat dalam naskah-naskah Babat dengan tujuan bahwa kelahiran tersebut memang direstui oleh dewa untuk mendapat kekuatan Adi Kordrati. Pengertian lain, proses kelahirannya sudah menandakan bahwa Gajah Mada ditakdirkan menjadi orang yang sangat tersohor atau disegani baik oleh masyarakat dalam negeri Majapahit maupun masyarakat mancanegara. Selain kelahiran Gajah Mada yang diwarnai dengan mitos, silsilahnya pun tidak jelas. Menurut Babat Arung Bondan, Gajah Mada disebutkan sebagai putra dari Pati Majapahit. Sementara Agus Aris Munandar menduga bahwa Gajah Mada merupakan putra Gajah Pagon, pengawal Setiadia Wijaya, Raja Mahit pertama yang membuka hutan tarik, cikal bakal kerajaan Majapahit. Menurut serat para raton bahwa Gajah Pagon dan Gajah Mada memiliki sifat yang sama, yakni pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah yang bernyali untuk menghadang segala rintangan. Kata gajah pada nama Gajah Mada mengacu pada hewan yang dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai vahana, hewan tunggangan Dewa Indra. Sementara gajah memiliki Dewa Indra bernama Airavata, sedangkan Mada pada nama Gajah Mada yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut mengandung makna mabuk. Dari uraian demikian bisa disimpulkan bahwa nama Gajah Mada mengandung pengertian gajah mabuk, maka ia akan berjalan seenaknya, beringas, dan menerabas segala macam rintangan.
Sepertinya nama itu cocok dan sudah dipikirkan betul-betul sebelum diberikan kepada Gajah Mada. Sumber lain yang menyebutkan bahwa nama Gajah Mada bukan nama asli, melainkan nama gelar. Sebelum menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada dikenal dengan Jaka Mada. Nama itu pun bukan nama asli, melainkan nama yang menunjukkan bahwa ia merupakan seorang pemuda dari wilayah Mada. Namun, sampai sekarang wilayah Mada pun masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Dari urian tersebut muncul pendapat bahwa tokoh Gajah Mada masih misterius. Kebenaran atas keberadaan tokoh tersebut sejak masa pemerintahan Jaya Negara, Tribuana Wijaya Tunggadewi hingga Hayam Wuruk masih belum terkuak dengan jelas. Sumpah Palapa dan wilayah kekuasaan Majapahit. Banyak asumsi dari sebagian sejarawan bahwa Majapahit melalui spirit Sumpah Palapa Gajah Mada telah berhasil menguasai Nusantara. Pendapat yang bersumber dari serat para raton tersebut dikuatkan oleh Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Di dalam buku tersebut, Muhammad Yamin yang menggambarkan sosok Mahapati Amangkubumi Gajah Mada melampirkan secarik peta wilayah Majapahit yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Taulud dengan judul Daerah Nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Pendapat Muhammad Yamin perihal Majapahit yang berhasil menguasai wilayah-wilayah Nusantara meliputi Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua, Nusa Tenggara, dan lain-lain berkat Sumpah Palapa Gajah Mada tersebut tidak sejalan dengan pendapat Hasan Ja'far, seorang arkeolog ahli epigrafi dan sejarah kuno yang bekerja di Museum Nasional. Menurut Hasan, meski Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar, namun tidak pernah menguasai Nusantara. Hasan mengemukakan dalam etimologi menguasai, mengandung kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah taklukan serta upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa kejayaannya, menurut Hasan, sekedar menunjukkan hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya yang bersifat mitra satata atau sahabat setara, atau mitra dalam kedudukan sama tinggi. Dalam hal ini, Majapahit dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang seantero Nusantara. Hasan menyebutkan bahwa Nusa bermakna pulau atau daerah, sementara Antara bermakna yang lain. Dengan demikian, Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, karena secara faktual berada di luar wilayah Majapahit. Lantas, daerah-daerah lain itu mana saja? Menurut Hasan, daerah-daerah lain tersebut misalnya Sumatera, Kalimantan, Cina, Arab, dan lain-lain. Artinya, konsep Nusantara merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama dalam keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya pun bukan menguasai, sehingga pemberian hadiah tidak bisa dimaknai sebagai upeti. Sebagai kerajaan adikuasa pasca Sriwijaya, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan tersebut sebagai daerah tujuan pemasaran dan penghasil sumber daya alam dalam perdagangan. Namun, hubungannya tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politis. Justru yang tercipta adalah hubungan kerjasama. Sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah tersebut. Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara menurut Hasan disebabkan para founding fathers Indonesia, terutama Muhammad Yamin, sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan Indonesia. Maklum, pada saat itu Indonesia masih terkotak-kotak.
dalam semangat kesukuan dan adanya Jong Japa, Jong Celebes, dan Jong Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singasari dengan nama Dipantara lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Berpijak pada penjelasan Hasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada, Serat Pararaton, diharapkan Raja Tribuana Wijaya Tunggadewi tidak pernah berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Serat Kanda merupakan karya fiksi sejarah yang digubah pada era pemerintahan Sunan Pakubuwana keempat. Dikatakan karya fiksi sejarah karena kisah dalam naskah tersebut memiliki latar belakang sejarah Majapahit, namun tidak selaras dengan fakta sejarahnya. Berpijak pada analisa historis, Serat Kanda yang ditunjukkan agar rakyat Blambangan tidak memiliki rasa dendam dengan Sultan Agung yang pernah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan ke daerah tersebut. Tidak selaras fakta sejarah Majapahit pada era pemerintahan Sri Suhita. Pada era kekuasaan Sri Suhita yang didampingi suaminya, yakni Brahyang Parameswara Ratna Pangkarja, muncul eksekusi penggal kepala kepada Bra Narapati atau Raden Gajah. Eksekusi terhadap Bra Narapati itu dilakukan oleh Sri Suhita sendiri dikarenakan suatu terjadi perang Paregreg. Bra Narapati telah memenggal kepala Bre Wirabumi kakeknya. Fakta sejarah di muka kemudian dijadikan inspirasi kisah Damar Wulan dalam Serat Kanda. Di dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa Prabu Putri Kencana Wungu atau Sri Suhita membuka sayembara bahwa barang siapa dapat memenggal kepala sang adipati Blambangan, yakni Menakjinggo atau Bra Narapati, akan menjadi pendamping hidupnya. Mendengar pengumuman tersebut, Damar Wulan berkenan untuk mengikuti sayembara. Karena bantuan Waita dan Puyengan, istri simpanan Menakjinggo, Damar Wulan berhasil memenggal kepala Menakjingga. Dari prestasinya itu, Damar Wulan menjadi suami Kencana Wungu. Hasil pernikahan mereka kelak lahirlah Brawijaya pertama. Urian tersebut memberikan penegasan bahwa kisah dalam Serat Kanda bukan fakta sejarah Majapahit, tetapi naskah tersebut cenderung sebagai karya fiksi yang memiliki latar belakang sejarah Majapahit. Sebab itu, naskah tersebut tidak bisa dijadikan rujukan di dalam menguak fakta sejarah Majapahit. Batur sedulur sekampung, Babat Tanah Jawa dan Serat Dharma Gandul mengisahkan tentang perang Sudarma Wisata antara Prabu Brawijaya kelima yang merupakan ayah dan Raden Pata yang merupakan putranya. Menurut kedua naskah tersebut, Raden Pata memerangi Prabu Brawijaya karena dianggap sebagai raja kafir. Pendapat dari kedua naskah, baik Babat Tanah Jawa dan Serat Dharma Gandul tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai kebenaran. Padahal, kalau dikaji berdasarkan fakta sejarahnya, tidak benar. Karenanya, keyakinan akan kebenaran perang Sudarma Wisuta antara Prabu Brawijaya dengan Raden Pata tersebut perlu diluruskan. Berdasarkan fakta sejarah, tidak pernah terjadi perang Sudarma Wisata. Mengingat Raden Pata tidak pernah menyerang Bre Kertabumi atau Raja Majapahit, ayahnya. Adapun yang diserang Raden Pata adalah Girindra Wandana, dia Ratnawijaya, Raja Majapahit dengan ibu kota Daha yang menggulingkan kekuasaan Bre Kertabumi. Serangan Raden Pata pada Dyah Ranawijaya dikarenakan untuk mendapatkan legitimasi sebagai pewaris tahta Majapahit. Di samping serangan Raden Pata tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk balas dendam
terhadap Girindrawardhana Dia Ramawijaya yang telah menggulingkan kekuasaan Bre Kertabumi ayahnya. Dari penjelasan tersebut muncul dengan bahwa Babat Tanah Jawa dan Serat Dharma Gandul mengidentikan Girindrawardhana Dia Ramawijaya dengan Bre Kertabumi sebagai Brawijaya kelima, padahal Dia Ramawijaya bukan ayah Raden Patah, melainkan saudara iparnya. Hal ini dibuktikan ketika Dia Ramawijaya berhasil ditundukkan oleh Raden Patah, tetap diampuni, sehingga Dia Ramawijaya tetap menjabat pimpinan Majapahit. Sungguh pun bukan sebagai raja dengan otoritas penuh, melainkan sebagai raja bawahan Demak. Batur sedulur sekampung, demikian fakta dibalik cerita sesat Majapahit. Mohon maaf apabila ada kesalahan mengucapkan nama tokoh ataupun tempat. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.